Good morning, student. Today we learn English class and we using do and does in sentence by using teacher Bujang Azmi. Now, today teacher wanna explain again about how the different do and are and when we use them. When we using do, when we using are. Now, teacher wanna explain how the way using do, does, and to be. To be like is, am, are. Remember, we will explain in this time or in this part in simple present tense. Teacher repeat. We using do, does, and to be like is, am, are in this part simple present tense. Remember, in simple present tense. Jadi, kalimat yang kita gunakan itu terbagi menjadi dua. Kalimat yang tidak memakai kata kerja asli dan kalimat yang memakai kata kerja asli. Contoh kalimat yang memakai kata kerja asli. My uncle goes to work 6 times a week. Nah, kalimat atau kata kerjanya jelas yaitu work. Nah, sedangkan kalimat yang tidak memakai kata kerja asli, my uncle is handsome. Tidak ada kata kerja, tetapi dalam kalimat itu perlu atau harus ada kata kerjanya. Lalu bagaimana? Ya, akhirnya kita harus sisipkan kata kerja bantu. Kata kerja bantunya dalam kalimat tersebut adalah is, atau yang kita sebut atau yang kita kenal dengan to be. Nah, pertanyaan sekarang, kapan kita menggunakan do and does? Kapan kita memakai to be? Nah, kalimat atau ketika kalimat menggunakan kata kerja, tetapi kalimat tersebut sifatnya negatif dan kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya. Contoh kalimat penggunaan do dan does dalam kalimat negatif. Rosie and Rosa do not eat meat. Oke, itu contoh kalimat negatif. Kalau kita rubah dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya seperti Does Rosie and Rosa eat meat? Nah, kita lihat sama-sama subjek yang digunakan itu lebih dari satu ya. Contoh kalimat negatif yang kedua, Rosie does not eat meat. Kalau kita rubah ke dalam kalimat interrogatif, does Rosie eat meat? Nah, untuk kalimat kedua hanya menggunakan satu subjeknya saja. Kalau subjeknya lebih dari satu, kita menggunakan do. Tapi kalau subjeknya satu, hanya penggunaannya does. Contoh, penggunaan do subjeknya I, you, we, they, Rosie and Rosa, dan lain-lain. Nah, kita menggunakan does jika subjek yang kita gunakan he, she, it, car, cat, dan lain-lain. Seperti itu. Untuk kalimat positif yang kita gunakan tidak perlu memakai do dan does. Hanya saja penggunaan kata kerja ditambah s dan tidak ditambah s. Contoh, Sinta brings me flower. Subjeknya satu, kita gunakan kata kerja tambah s. Sedangkan kalimat kedua, Sinta and Jojo brings me flowers. Nah, kalimat kedua menggunakan dua subjek atau lebih dari satu, jadi kata kerjanya kembali kata kerja pertama, tidak perlu ditambah s. Sedangkan kalimat pertama perlu kita tambahkan s karena subjeknya tunggal. Sinta brings me flower. Seperti itu. Terima kasih.